Berikut ini, adik-adik bisa membaca, ada kasus di mana seorang perempuan berumur 22 tahun dengan status obstetrinya G1P0A0 dengan usia kehamilannya 12 minggu datang ke poli kandungan mengeluh pusing, lemas, mual, dan muntah setiap kali makan. Dari hasil pengkajian didapatkan kelopak matanya cekung dan turgor kulitnya jelek. Hasil observasi TTV-nya didapatkan tekanan darahnya 110/60 mm Hg, frekuensi nafasnya 20 kali per menit, frekuensi nadinya 88 kali per menit, dan suhunya 36,7 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Opsi A, hipovolemi, opsi B, resiko shock, opsi C, resiko hipovolemi, opsi D, gangguan rasa nyaman, dan opsi E, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, saya beri waktu menjawab hanya 1 menit. Coba. Dicermati baik-baik dari soal ini, cari kata kuncinya. Apa kata kunci dari soal ini? Ada yang menjawab A? Ada yang menjawab B? Ada yang C? Oh, ada yang D. Ternyata ada juga yang menjawab E. Wah, ternyata dari opsi A, B, C, D, E, semua ada yang kemungkinan-kemungkinan ya jawabannya ya. Nggak ada opsi yang pasti ya dari sini ya. Oke, baik. Sekarang kita coba bahas ya. Yuk kita bahas dari soal ini. Kata kuncinya dari soal ini adalah pasien mengeluh pusing, lemas, mual, dan muntah setiap kali makan. Ini kata kuncinya. Lalu kalau kita udah ketemu kata kunci, berarti sekarang coba kita lihat jawabannya. Apakah A, hipovolemi? Mungkin? Mungkin. Resiko shock? Jauh. Resiko hipovolemi? Aktual apa resiko ya? Gangguan rasa nyaman? Ketidakseimbangan nutrisi? Mirip-mirip ya. Oke, sekarang coba kita bahas. Kunci jawabannya adalah A. Kunci jawabannya adalah A. Kenapa bisa A? Ya, jawaban yang benar hipovolemi. Tadi saya bilang kunci dari soal ini adalah mual dan muntah setiap kali makan. Di kekurangan volume cairan atau kita bilang hipovolemi, ini merupakan jawaban yang paling tepat. Keluhan pasiennya itu mual muntah setiap kali makan. Kalau mual muntahnya terus-terusan setiap kali makan, berarti kan frekuensinya sering banget nih muntahnya. Ditambah hasil pengkajiannya ada kelopak matanya cekung, turgor kulitnya jelek. Ini tentu merupakan tanda-tanda dehidrasi. Kalau tanda dehidrasi udah pasti pasien kekurangan volume cairan, maka masalah keperawatan utamanya adalah hipovolemi. Itu opsi A. Kenapa bukan B? Opsi B, resiko shock. Ini juga tidak tepat, karena pasiennya tidak menunjukkan tanda-tanda mengarah ke shock. Lihat dari mana tanda-tanda shock? Lihat dari TTV-nya loh, masih dalam batas normal. Tidak ada tanda-tanda peningkatan tekanan darah, nadi masih dalam batas normal. Tidak ada tanda-tanda shock. CRT juga masih normal, tidak ada dituliskan dalam soal ya. Lalu opsi C, resiko hipovolemi. Nah, ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena kasus hipovoleminya ini sudah aktual, bukan resiko. Dan opsi D, gangguan rasa nyaman juga tidak tepat. Gangguan rasa nyaman itu hanya menunjukkan ketidaknyamanannya secara fisiologis. Misalnya mual muntahnya hanya di pagi hari, atau dalam keperawatan maternitas disebut morning sickness. Nah, jadi dari kasus tersebut mual muntahnya ini dirasakan itu setiap kali makan, terus-terusan dia muntah, sehingga bukan gangguan rasa nyaman lagi. Karena ini sudah tidak fisiologis ya.
Lalu di opsi E, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh juga tidak tepat. Kenapa? Data-datanya nggak mengarah ke ketidakseimbangan nutrisi. Kalau nutrisi itu harus didukung dengan berat badannya sebelum dan sesudah hamil, didukung juga dari hasil lab, baik dari hemoglobin atau hematokrit. Nah, jadi dari kasus ini jawaban yang paling benar adalah A, hipovolemi. Oke, ada yang benar semua di sini menjawabnya? Ada yang salah? Nah, kalau gitu nanti yang masih salah menjawabnya, latihan lagi ya. Mencari kata kunci di dalam soal, ya, lalu kalian bisa langsung menebak, langsung menjawab ya, langsung tunjuk jawabannya adalah ini, karena sudah menemukan kata kuncinya. Oke, sering-sering latihan dalam mengerjakan soal UKUNAS, semoga semuanya lulus dan kompeten. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya.